Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pagi ini, siang ini maupun sore maupun malam kita dalam keadaan sehat walafiat, terlindungi dari berbagai macam penyakit. Tidak lupa salawat beserta salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, maupun sampai kepada kita semua. Baik, perkenalkan, nama Bapak Ari Nugraha. Bapak tinggal di Raja Polah, Calincing. Bapak mengajar di kelas 10 IPS 4 dan 10 agama. Kemudian juga mengajar di kelas 10 keperawatan, 10 farmasi, dan 10 perbankan syariah. Baiklah, 5 kelas tersebut Bapak akan mengajar, coba menerangkan tentang materi selanjutnya, yaitu pada bab 2. Kenapa Bapak mengambil materi menggunakan YouTube ini? Supaya memperlancar komunikasi kita dengan kalian, tentu saja. Kemudian ini terobosan atau inovasi yang Bapak lakukan supaya materinya dapat dipahami dengan baik dan benar. Oke, baik. Sebelumnya kita telah membahas tentang laporan hasil observasi di bab 1. Kemudian pada bab 2 ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Baik, apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang membahas suatu masalah dengan mengungkapkan fakta-fakta dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi teks ini membahas masalah tentu saja, kemudian masalah itu mengungkapkan fakta-fakta itu, dan dapat atau fakta-fakta tersebut berupa argumennya tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, apabila kalian melakukan sebuah penelitian tersebut menghasilkan sebuah teori misalnya atau sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan tersebut harus didukung oleh fakta tersebut tentu saja harus dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya nanti kalau kalian lulus membuat sebuah skripsi untuk sebagai tugas akhir untuk S1, kemudian nanti lanjut lagi ke S2 tentang tesis, dan S3 tentang disertasi. Atau misalnya kalian melakukan sebuah penelitian, membuat sebuah makalah, itu teksnya berupa teks eksposisi. Baik, supaya efektifkan waktu, lanjut ke di sini. Ini teks eksposisi. Jadi ada tesis. Tesis itu apa? Masalah. Ini pengenalan masalah. Kemudian ada argumen. Argumen ini harus disertai dengan fakta-fakta yang didukung dengan fakta-fakta. Nah, ini kemudian ada saran. Oke, kita lanjut. Nah, ini kaidah kebahasaannya. Nah, di sini ada yang dimaksud dengan kata kerja mental. Ini kata kerja mental ini yaitu kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak. Jadi kegiatan yang tidak dapat dilakukan jadi abstrak. Bukan tidak dapat dilakukan, jadi istilahnya itu dalam pemikiran sebagai bentuk aktivitas pikiran di sini. Contohnya misalnya di sini, memperhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, berkeyakinan, atau berpikir. Contohnya di sini, tak menyangka salah seorang siswa di samping saya juga memperhatikan percakapan mereka. Nah, di sini ada contoh memperhatikan. Memperhatikan di sini apa? Sebagai kata kerja mental. Lanjut ke persuasif. Persuasif di sini persuasif itu ajak berupa contohnya seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, seharusnya. Contohnya misalnya di sini gua seharusnya ditunjukkan untuk menyebutkan nama tempat. Seperti gua Selarong, gua Jepang. Beda dengan gua di bahasa Betawi, gua menunjukkan saya gitu. Contoh lainnya di sini, kalangan terpelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara, harapan masa depan bangsa, seharusnya tidak larut dalam kebiasaan seperti itu. Nah, disebut di sini ada tulisan tulang.
dan seharusnya. Kemudian lanjut ke kata teknis. Kata teknis ini biasa digunakan atau berhubungan dengan materi yang akan dibahas. Kemudian konjungsi kausalitas. Di sini apa itu konjungsi kausalitas? Di sini kita bisa lihat yang disebut dengan konjungsi kausalitas, menunjukkan hubungan penyebaban untuk menyatakan suatu atau sesuatu yang argumentatif. Contohnya, jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Oke, kita lanjut ke menyatakan hubungan temporal. Nah, yang terakhir menyatakan hubungan temporal. Apa itu menyatakan hubungan temporal? Menyatakan hubungan temporal itu biasanya di sini ada dengan menyatakan perbandingan atau pertentangan. Contohnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya. Contohnya, ia kemudian menyeletuk gua apa, gua Selarong, atau gua Jepang. Oke, kita lanjutkan. Langkah-langkah menulis teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik yang akan dibahas. Topiknya apa yang akan dibahas? Misalnya ini tentang kejadian kecelakaan mobil masuk ke selokan atau ke jurang. Menyusun kerangka tulisan. Nah, ini biasanya kerangka tulisannya disusun supaya memudahkan penulis. Kemudian selanjutnya mengumpulkan bahan melalui penelitian. Nah, ini kemudian diteliti bahan-bahannya. Lanjut ke menentukan sasaran pembaca. Kira-kira yang dijadikan pembaca siapa? Misalnya anak SMA atau umum atau anak-anak. Selanjutnya mengembangkan bahan menjadi teks. Lanjut bahannya menjadi teks yang akan di-print. Nah, untuk menyempurnakan sebuah teks agar lebih enak dibaca, proses penyuntingan sangat diperlukan. Biasa disunting supaya tulisannya makin bagus, makin mantap, dan mudah dipahami. Kemudian editing atau penyuntingan adalah proses menyiapkan naskah setiap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian isi dan bahasa. Menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Nah, sini ejaannya harus benar, ejaan yang disempurnakan, diksinya harus benar, kemudian struktur kalimatnya gitu. Oke, terima kasih anak-anakku yang Bapak banggakan dan cintai. Mudah-mudahan sedikit saja ini slide ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa di-klik like-nya dan subscribe. Nanti Bapak cek siapa yang like, siapa yang subscribe, nanti dapat nilai tambahan nilainya A+ misalnya ya. Oke, terima kasih. Maaf apabila video ini, slide ini atau bahan ajar ini masih banyak kekurangan karena waktunya terbatas hanya 10 menit. Apabila ada pertanyaan silahkan nanti tinggal dihubungi ke nomor WA Bapak 085 223 981987 atau melalui email atau bisa ke WhatsApp. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.